Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngupas dimanapun berada, jumpa lagi di Ngupas, ngobrol pajak saking telatah Sukawati. Kali ini kita udah masuk episode ke-12. Gak terasa ya, udah banyak episode kita. Bagi Sobat Ngupas yang belum nonton dari episode pertama nih, bisa lihat Ngupas di YouTube KP2KP Sragen. Jangan lupa juga buat subscribe dan like dan komen konten-konten kita. Kali ini masih bersama saya dengan Dea. Kita di sini nanti akan membahas suatu topik yang sedang hangat, sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Tentunya saya di sini nggak sendiri, ada Ibu Kepala KP2KP Sragen yang sudah menemani saya. Selamat datang Bu Ani di Ngupas. Terima kasih Mbak Dea. Iya, sudah siap menemani saya untuk ngupas sesuatu nih Bu. Oke, siap dong. Siap ya, Bu, Untuk ya. Mbak Nadia siap deh kita deh. Untuk baik, Sobat Bu. Ngupas juga Iya, untuk Sobat Ngupas Ya. ya tentunya. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu nih Bu. Kira-kira ini sedang hangat dibincangkan beberapa bulan yang lalu, bahkan sampai sekarang juga masih. Oh, masih ya, Iya, masih hangat ya, masih belum hangat. dingin. Betul. Asam nggak panas aja Mbak. Hangat aja. Ya? Hangat aja. Ya. Jadi sejak tanggal 14 Juli 2022 ini kan ya Bu ya, dengan adanya PMK nomor 112 tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 8 Juli, itu PMK-nya itu tentang nomor pokok wajib pajak bagi orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Nah, dengan adanya PMK tersebut, itu kan mulai berlaku NIK menjadi NPWP. Oh iya. NIK, NIK. nomor induk kependudukan ya. Itu ya mungkin ya Mbak Nadia Iya. ya Terus yang kan pada heboh gitu ya Bu ya. Kan kalau NIK itu kan semua orang punya gitu ya Bu ya. Betul. Apakah dengan NIK menjadi NPWP terus semua wajib jadi wajib pajak nih Bu? Terus apakah semua bayar pajak nih Bu? Gitu Ya, Bu. itu ya yang Iya. sekarang masih hangat tadi Iya, ya Mbak masih Nadia. hangat, Iya. betul. Jadi kalau terkait dengan tadi PMK 112 di mana NIK itu menjadi NPWP, ya mungkin banyak ya masyarakat, mungkin juga Sobat Ngupas yang beranggapan nih ya, wah berarti saya sudah punya NIK, saya menjadi wajib pajak, yang harus juga punya kewajiban bayar pajak. Wah, gitu ya mungkin ya. Apalagi kan kalau ngomongin tentang pajak tuh ya kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Ngeri tapi kan sedap. Iya. Nggak gitu ya Bu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu nih Bu, latar belakang kenapa NIK itu menjadi NPWP nih Bu. Biar Sobat Ngupas tahu. Oke, kita Kulik-kulik ya. kulik kupas dulu ya. Kupas dulu. Apa sih di belakang itu kan Iya, ya. betul. Nah, gini Mbak Dea dan Sobat Ngupas semuanya, memang dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tadi ya, itu yang mengatur bahwa NIK itu menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Iya, Ya. betul. Nah, kenapa sih pemerintah kok memberlakukan NIK menjadi NPWP? Ya sebenarnya mestinya itu sesuatu yang baik ya, Iya, ya kan? pastinya. Tidak, ya pastinya. Nah, latar belakangnya adalah bahwa kalau kita mendengar kata pajak gitu ya, mungkin kan masyarakat umum menganggap bahwa pajak itu sesuatu yang ribet urusannya gitu ya. Momok gitu. Kayak momok gitu ya malah. Nah, terus kalau misalnya akan mendaftarkan diri atau memperoleh nomor pokok wajib pajak, itu urusannya mestinya ribet kayaknya gitu ya. Gimana sih caranya mendaftar? Betul. Apakah harus ke kantor pajak? Terus syaratnya apa aja? Nah, hal inilah yang salah satu yang melatar belakangi mengapa NIK itu menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya. Dan tentunya arahnya adalah bisa dikatakan itu lebih kepada kesederhanaan Jadi dan lebih kemudahan. simpel. Iya, Lebih simpel. Hanya dengan mengaktifasi NIK itu, maka itu sudah berfungsi sebagai nomor pokok wajib pajak. Di mana wajib pajak itu bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Itu salah satu latar Salah belakangnya. Apakah ada lagi yang lain, Bu? Ya, tadi kan intinya adalah itu sebenarnya kemudahan dan kesederhanaan ya. Jadi tidak ada lagi kita membutuhkan NPWP untuk keperluan tertentu dan untuk keperluan lain itu kita makainya NIK. Nah, jadi sebenarnya itu arahnya adalah nanti ke satu identitas. Ya, dan itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan atau berbagai sarana yang memang dibutuhkan oleh yang dipersyaratkan oleh pihak lain, tidak hanya Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia ya, Mbak Nadia ya, bahwa di Indonesia itu menganut asas self assessment. Nah, ya dalam arti bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kepada warga negara Indonesia yang memang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif itu untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu kan bekerja menghimpun penerimaan ya dari sektor perpajakan. Nah, itu kita bekerja itu berdasarkan data. Nah, data yang kita himpun, data yang kita peroleh itu dari berbagai macam sumber, banyak sumbernya. Kita mengenal data pihak ketiga, data dari instansi, gitu kan. Kemudian asosiasi. Nah, data itu selama ini itu tidak nyambung gitu kan, nggak sinkron. Ya, ada data dari pihak lain itu berdasarkan NIK. Sementara kalau di Direktorat Jenderal Pajak kan dasarnya NPWP. Kemudian ada juga yang berdasarkan mungkin data identitas kan kalau kita misalnya ini kan ada yang data NIK garis miring nomor SIM, paspor gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu tidak sama based on-nya. Nah, dengan NIK menjadi NPWP maka semua data itu akan terintegrasi menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Jadi untuk integrasi data juga ya. Iya, betul. Sinkron, betul. Dan jadi NPWP itu bukan suatu lagi yang menimbulkan keengganan gitu ya bagi masyarakat pada umumnya, karena ya dengan NIK itu semua akan terdaftar di database Direktorat Jenderal Pajak, dan ini juga tentunya akan mengarah kepada keadilan gitu. Jadi semua bisa gitu, Bu? Kok keadilan kenapa? Ya kan karena semua nanti NIK yang sudah memiliki NIK itu akan terdata di database Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Maksud latar belakangnya itu kayak gitu. Betul. Jadi ada kesederhanaan, kepastian, kemudian efisiensi, dan juga tentunya adalah tadi sinkronisasi data tadi. Ya. Jadi berkurang satu nih ya, Bu, ya di dompet kartunya. Oh iya ya, nggak perlu ada kartu NPWP lagi gitu ya. Oke Bu, jadi selanjutnya nih ya Bu ya, berarti kalau NIK jadi NPWP kan otomatis nih Bu, kalau sudah punya NIK apakah terus langsung jadi wajib pajak, terus wajib bayar pajak nih Bu, padahal kan misal masih anak SMA Bu, kan anak SMA udah punya NIK ya Bu, usia 17 ya? Iya, usia 17. Itu gimana Bu? Oke ya, mungkin kemudian setelah tadi kita kupas latar belakangnya ya, mungkin selanjutnya Sobat Ngupas akan timbul pertanyaan, loh kalau sudah punya NIK, apakah terus kita harus bayar pajak nih karena NIK jadi NPWP kan, gitu kan? Sebenarnya gini Mbak Dea, kita tetap kembali lagi kepada landasan undang-undang kita, ya kan? Jadi selama ini mungkin berita yang beredar masih banyak ini ya, masih banyak simpang siurnya ya. Jadi kalau kita kembali ke undang-undangnya nih ya, di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu di pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap wajib pajak ya kan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif maka harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak di KPP tempat tinggal atau tempat dia berdomisili. Nah, jadi di sini kita mengenal ada yang namanya persyaratan. Tentunya
persyaratan objektif maupun subjektif ya Bu? Iya, itu ada 2 persyaratan itu. Nah, Iya. subjektif itu yang seperti apa? Mm-mm. Persyaratan subjektif itu yang mengacu kepada subjeknya, Subjektif. ya, atau orangnya. Iya. Apakah dia memang sudah memenuhi Mm-mm. persyaratan untuk menjadi wajib pajak. Nah, persyaratan subjektif itu adalah tentunya warga negara Indonesia ya, yang sudah berusia 18 tahun ke 18 tahun. atas. Nah, itu persyaratan subjektif. Nah, kemudian kita selain subjektif, kita juga melihat ada persyaratan objektifnya. Jadi ini melihat ke objeknya. Apakah Oke. ada objek yang dikenakan pajak atau tidak? Ya, jadi kita melihat kepada penghasilannya dari si subjek ini, gitu. Apakah memang sudah ada yang dikenakan pajak atau apakah memang ada objek yang harus dilakukan pemotongan atau pemungutan. Iya, jadi kembali lagi bahwa yang dikenakan pajak tetap harus memenuhi 2 persyaratan itu Betul. tadi Nggak ya. semata-mata terus semua jadi apa punya Jadi, kewajiban pajak gitu ya, iya, Bu, ya. Harus seperti memenuhi kewajiban objektif dan subjektif. Persyaratan subjektif atau objektif itu. Betul. Seperti itu. Jadi mungkin ya ini yang harus dipahami oleh para sobat ngupas ya, bahwa tidak semata-mata kalau sudah punya NIK, kemudian NIK itu sudah otomatis dia akan aktif menjadi NPWP, kemudian ada kewajiban yang melekat di NIK tersebut. Oke, baik. Jadi udah jelas ya Bu ya. Jadi harus memenuhi persyaratan itu tadi ya Bu ya, subjektif dan objektifnya. Oke Bu, kan tadi kita udah bahas mengenai latar belakang NIK menjadi NPWP, terus apakah semua kemudian menjadi wajib pajak dan wajib bayar pajak gitu ya Bu ya. Kita sekarang bahas ke ketentuannya nih Bu. Bagaimana ketentuan NIK menjadi NPWP? Mulai berlakunya kapan sih Bu? Iya. Tadi udah disampaikan Mbak Dea ya. Iya. Dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 tahun 2022. Nah, jadi NIK menjadi NPWP ini sejak 14 Juli 2022. Udah dari bulan Juli, 14 Iya, Juli ya. itu NIK menjadi nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ya. Oke, Mbak Dea. Iya, Bu. Jadi untuk NIK menjadi NPWP ini tadi udah disampaikan Mbak Dea ya di depan ya, bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan nomor 112, nah itu berlaku sejak 14 Juli 2022. Nah, maka NIK menjadi NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjadi penduduk. Nah, pengertian penduduk di sini adalah warga negara Indonesia dan mungkin juga warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan, dia berlaku NPWP yang 16 digit. Ya, bagi wajib pajak badan instansi pemerintah. NPWP 16 digit tuh jadi ditambahi 0 gitu ya Bu? Betul, yang selama ini kan NPWP 15 digit 15, ya. ya. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah itu ditambahi dengan angka 0 di depan. Ya. Dan sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP dengan format baru ini berlaku bagi layanan perpajakan yang sifatnya terbatas. Ya. Berarti sampai dengan 31 Desember 2023, nah itu NPWP dengan format 16 digit dan NIK itu berlaku untuk layanan administrasi perpajakan yang bersifat terbatas. Oke, masih terbatas ya. Ya, nah nanti sejak 1 Januari 2024, nah itu sudah menggunakan NPWP dengan format yang baru dan NIK itu sudah berlaku menjadi nomor pokok wajib pajak. Jadi ini masih sifatnya masih peralihan ya Mbak Nadria, sampai dengan 31 Desember 2023 itu masih terbatas layanan administrasinya. Nah, nanti sejak 1 Januari 2024 sudah berlaku secara penuh. NIK Ya, menjadi NPWP dengan dan NPWP dengan format 16 digit. Iya. Kalau misal Bu, terus gimana Bu? Misal saya saya kan udah punya NPWP nih. Berarti kan itu udah NPWP lama, apa format lama gitu Iya, ya. yang 15 digit ya. ya. 15 digit. Ya.
Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, Iya. nah ini kan nanti akan mengarah ke penggunaan NIK sebagai Iya. NPWP ya. Tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah validasi NIK dulu ya. Jadi mensinkronkan data yang di Direktorat Jenderal Pajak dengan data di kependudukan ya. Jadi nanti NIK itu akan digolongkan menjadi dua ya, yang valid dan tidak valid. Oh gitu. Ya. Nah, kalau yang tidak valid gimana Iya, yang nih? tidak Nah, valid itu ya. harus dilakukan validasi terlebih dahulu. Iya. Ya, nanti Direktorat Jenderal Pajak akan menyampaikan klarifikasi kepada wajib pajak yang NIK-nya belum sinkron atau belum valid tadi dan kelompok yang tidak valid. Nah. Apa itu ya Bu, yang ini ya, yang akhir-akhir ini baru hangat juga itu ya, Mhm. pemutakhiran data. Iya, ya. pemutakhiran data. Jadi memang harus Mutakhirkan, dimutakhirkan ya, datanya, sinkronkan, betul. iya. Mungkin ada beberapa yang belum sinkron ya Iya, datanya. Nah, itu dilakukan pemutakhiran data terlebih dahulu. Nah, apa saja yang diklarifikasi itu termasuk tadi data NIK tentunya ya. Kemudian ada data alamat email, nomor telepon, alamat, kemudian klasifikasi lapangan usaha. Nah, data-data tersebut nanti akan diklarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu kalau untuk kan misal nih Bu, statusnya masih tidak valid. Untuk memvalidkannya itu gimana Bu caranya Bu? Ya, jika memang harus dilakukan pemutakhiran data ya Mbak Dea, itu Sobat Ngupas bisa melalui KPP tempat terdaftar. Atau juga bisa datang ke kantor kita, KP2KP Sragen. Nah, atau juga bisa dilakukan secara mandiri, ya kan, melalui laman Direktorat Jenderal Pajak. Nah, seperti apa caranya? Bisa disaksikan di video berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Itu kan tadi kita udah bahas untuk yang NPWP orang pribadi ya Bu. Iya, yang Kalau NIK. Iya betul, NPWP badan itu tadi gimana tuh? Nah, kalau untuk yang PP Badan yang sudah terdaftar ya sebelum PMK 112 ini, tinggal menambahkan angka 0. Ya, tinggal menambahkan angka 0 di depan NPWP yang sudah ada sekarang. Nah, kemudian untuk wajib pajak cabang itu diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ya, nah itu berlaku sampai 31 Desember tadi. Ya, 31 Desember 2023. Dan mungkin juga perlu perhatikan Sobat Ngupas ya, jika memang datanya itu belum valid, nah itu harus segera dilakukan validasi karena sebelum 31 Desember 2023, karena setelah itu NPWP-nya tidak bisa digunakan. Harus cepet-cepet ini ya. Iya, kalau mendapat klarifikasi ya dari Direktorat Jenderal Pajak, kalau tidak ya berarti datanya sudah valid ya. Gitu. Itu kan tadi kita udah ngobrolin kalau ternyata sudah punya NPWP. Terus gimana nih Bu kalau untuk calon wajib pajak yang mau? Ya. Jadi bagi wajib pajak baru ya, setelah berlakunya PMK 112 ini, untuk
orang pribadi, dia NIK-nya akan diaktifkan. Ya, nah kemudian akan diberikan NPWP 15 digit. Oh, gitu. Nah, untuk wajib pajak badan, kemudian instansi pemerintah akan diberikan NPWP dengan format 16 digit. Ya. Untuk WP cabang akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, kemudian diberikan NPWP cabang dengan format 15 digit. Nah, nomor identitas tadi berlaku sampai 31 Desember 2023. Ya, seperti itu Mbak Dea untuk yang wajib pajak baru. Iya. Jadi gitu ya Bu, ya ketentuannya seperti itu. Iya. Ya, Bu, ya. Oke, baik Sobat Ngupas, itu tadi perbincangan kita mengenai NIK menjadi NPWP. Sekarang pasti Sobat Ngupas sudah tahu nih Bu. Iya. Kejelasannya Iya, gimana? sudah tidak simpang siur lagi. Betul, Mudah-mudahan iya. sudah jelas ya. Iya, semoga Meskipun sudah enggak jelas. Enggak lama ya katanya. Tapi moga-moga paham sih. Iya, Ya. mudah-mudahan. Oke, baik. Itu tadi kita udah belajar mengenai latar belakangnya, terus nanti bagaimana ketentuan kedepannya itu gimana. Oke, Sobat Ngupas, begitu dulu perjumpaan kita di episode ke-12 kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Ngupas di YouTube KP2KP Sragen, dan juga kita ini udah mau punya Spotify. Oh iya. Kalau Spotify. cuman pengen denger suaranya Iya. aja dia. Ya. Oke, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Saksikan Ngupas episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.